coming for the throne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everybody? Ya, pada video ini aku akan menjelaskan tafsir Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat ke-90 tentang eksistensinya Al-Falah. Tafsirnya ayat 90 ini di surah Al-Maidah. Gimana tafsirnya? Apa kaitannya dengan Al-Falah? Oke. Ya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh my god! And sorry about this isu mengpilek. Video ini mengandung pesan-pesan kebaikan dan tidak memilih pesan-pesan keburukan. Jika terdapat salah kata mohon dimaafkan. Dan juga video ini tidak mengandung unsur paksaan untuk melaksanakan hal tersebut, karena setiap orang memiliki hak untuk meningkatkan keberhasilan mereka ataupun menurunkan kualitas keberhasilan mereka. Tapi video ini mengandung saran bahwa sebaiknya kita meningkatkan persentase keberhasilan dan menurunkan persentase keburukan. Maka dari itu, ikuti aja videonya sampai selesai. Video ini tidak disponsori oleh siapapun. Oke pribadi, sebelum kita masuk ke ranah tafsirnya, sebelum kita masuk ke pembahasan tafsirnya, kita harus tahu dulu Al-Falah itu apa. Al-Falah kalau secara bahasa itu artinya keberuntungan yang membawa keberhasilan, kenikmatan yang kekal dan kebaikan. Terus cara terminologinya kayak gimana ya? Kurang lebih samalah, yaitu berupa keberhasilan, berupa keberuntungan dan kebahagiaan yang diharapkan setelah melakukan sesuatu atau menjauhi sesuatu. Tapi sesuatu yang pertama itu melakukan sesuatu ya suatu kebaikan gitulah. Yang kedua itu karena menjauhi perbuatan buruk. Terus apa kaitannya dengan Quran surah Al-Maidah ayat 90 ini? Kan di ayat itu kalau kita baca pasti ada kata la'allakum tuflihun. Beruntung. Tuflihun. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ada kata tuflihun, ada kata al-falah. Ya otomatis terkait lah gitu ayat ini dengan tuflihun. Terus bagaimana tafsirnya ini? Kok apa hubungannya dengan menjauhi perbuatan-perbuatan setan yang tadi disebutkan di artinya Quran surah Al-Maidah ini? Apa kaitannya dengan keberuntungan kita tersendiri gitu? Apa hubungannya gitu? Apa hubungannya keberhasilan kita menjauhi perbuatan-perbuatan ini? Sederhananya kayak begini. Jika seorang guru atau seorang dosen gitu menyuruh murid atau mahasiswanya melakukan sesuatu kayak seumpama mengerjakan tugas, otomatis itu meningkatkan kualitas kita di hadapan guru dan dosen jika kita benar-benar melakukannya dengan keikhlasan atau dengan kesungguh-sungguhan begitu. Jadi sama halnya dengan yang makna dari Quran surah Al-Maidah ini ayat 90. Jika Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut seperti minuman keras, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah, sudah ada tanda takwa, keimanan di dalam diri kita jika kita menjauhi hal-hal demikian. Artinya kita meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah. Jika kita meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah, meningkatkan kualitas kita jika diumpamakan dengan dosen dan guru tadi, jika kita meningkatkan kualitas kita, otomatis akan ada balasannya. Kalau kita meningkatkan kualitas di hadapan guru dan dosen, melaksanakan tugas dan dan menjauhi larangan yang dikatakan kayak aturan sekolah gitu atau aturan kampus gitu, melaksanakan aturannya, seumpama ada dilarang memakai pakaian asal-asalan, otomatis kita meningkatkan diri
meningkatkan kualitas di hadapan guru dan dosen. Sama halnya ini dengan perintah Allah ini. Jika kita meningkatkan kualitas di hadapan Allah, otomatis meningkatkan keberhasilan kita dalam mencapai rahmatnya Allah, dalam mencapai surganya Allah, dalam mencapai ridhonya Allah. Jika Allah meridhoi, otomatis apapun yang kita lakukan akan terasa seperti kita dibantu, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, keberuntungan ataupun keberhasilan kita tergantung dari bagaimana kita memperlakukan larangan dan perintah Allah. Allah melarang ini, ya kita jauhi. Allah memerintahkan ini, ya kita laksanakan. Terus kenapa bisa melaksanakan dosa ini melaksanakan larangan Allah ini, kayak judi dan sebagainya? Kenapa bisa menurunkan kualitas keberhasilan? Ya iyalah, karena kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah dan menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya maka dari itu, jika di sini Allah sudah memerintahkan beribadah kepadanya, ya otomatis dua hal ini seakan-akan membunyikan bahwa kita ini diciptakan di bumi ini bukan hanya untuk mencapai keberhasilan di dunia saja, melainkan untuk mencapai keberhasilan di akhirat pula. Maka dari itu, sekalipun kita mengalami keberhasilan di dunia dengan menyangka bahwasanya kita berbuat dosa tapi kita tetap kaya kok, tetap sukses, tapi lihat dulu apakah itu sudah mendapatkan rahmat Allah. Hal tersebut sudah mendapatkan rahmat Allah tentu saja dengan melaksanakan dosa-dosa atau larangan-larangan Allah, tidak menjauhi larangan Allah, otomatis itu tidak mendapatkan ridho dari Allah. Saya tidak bisa menjudge seseorang bahwa beliau kelak akan masuk neraka karena mereka sukses tapi tetap berbuat dosa. Saya tidak bisa menjudge-nya, Allah yang menilai itu. Tapi jika kita perhatikan secara logika, penciptaan kita di dunia ini harusnya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka dari itu, berusahalah untuk sukses, meningkatkan keberhasilan kita di dunia dan di akhirat dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan melaksanakan hal-hal duniawi sesuai dengan jalan syariah atau jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, saya ulangi lagi kembali. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. I hope so. It's your mistake.